Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pensiun ASN agar tetap berkelanjutan dan tidak semakin menekan APBN. Setiap tahun jumlah ASN yang memasuki masa pensiun bertambah, dan hal ini membuat kebutuhan anggaran pembayaran pensiun ikut meningkat. Selain itu, biaya operasional untuk pengelolaan dan penyaluran manfaat pensiun juga berubah-ubah setiap tahun. Tanpa pembaruan skema yang lebih kuat, beban fiskal negara berpotensi semakin berat di masa depan. Untuk memahami situasinya, mari kita lihat perkembangan anggaran dan jumlah penerima pensiun selama beberapa tahun terakhir. Di tahun 2024, anggaran belanja pegawai untuk pensiun ASN, TNI, dan Polri mencapai sekitar 14,4 triliun rupiah. Jumlah ini naik sekitar 8,96% atau kurang lebih 10,4 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh bertambahnya pegawai yang pensiun serta adanya penyesuaian tunjangan dan manfaat pensiun. Jika tren ini tidak disertai perubahan skema, kebutuhan anggaran akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tak hanya dana pensiun yang membesar, biaya operasional pembayaran pensiun juga mengalami dinamika yang cukup tajam. Misalnya pada 2018, biaya operasional mencapai sekitar 997 miliar dan meningkat menjadi 1,01 triliun pada 2019, meski sempat menurun sekitar 600 miliar rupiah pada 2022 hingga 2024 karena efisiensi administrasi. Proyeksi tahun 2025 justru naik kembali. Berdasarkan estimasi Kementerian Keuangan, biayanya dapat mencapai 850 miliar rupiah, terutama karena bertambahnya penerima manfaat dan kebutuhan sistem administrasi yang lebih modern. Dari sisi penerima pensiun, angkanya juga terus bertambah. Pada 2020, penerima pensiun ASN, TNI, dan Polri berada di kisaran 3,2 juta orang 4 tahun kemudian, yaitu 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 3,6 juta orang. Ini menunjukkan bahwa setiap tahun ada ratusan ribu ASN yang memasuki masa pensiun. Jika tidak dilakukan pembenahan skema, tekanan anggaran dapat semakin besar dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan perubahan besar pada sistem pensiun. Salah satu rencana utama adalah peralihan dari skema Pay As You Go menuju skema Fully Funded. Pada sistem lama, pembayaran pensiun sepenuhnya ditanggung oleh APBN setiap tahun, sehingga menjadi beban rutin negara. Dengan skema Fully Funded, ASN akan ikut membiayai pensiun melalui iuran atau potongan gaji yang dikelola dalam dana pensiun khusus. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada APBN serta menciptakan sistem pensiun yang lebih mandiri dan sehat dalam jangka panjang. Tidak hanya skema pendanaannya, mekanisme pembayarannya juga direncanakan berubah. Selama ini pembayaran pensiun aparatur sipil negara dilakukan oleh PT Taspen Persero dan untuk Tentara Nasional Indonesia Polri oleh PT Asabri ke depan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan akan mengambil alih fungsi tersebut. Menurut Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bakti, keputusan ini diambil karena adanya kesamaan fungsi antara DJP dengan lembaga yang sebelumnya menangani pembayaran pensiun, namun proses transisi ini tentu membutuhkan regulasi yang matang agar berjalan efektif. Sementara itu, pemerintah juga menjalankan upaya pemerataan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Tujuannya agar sekolah-sekolah, termasuk di daerah terpencil, bisa mendapatkan akses pembelajaran dari guru-guru terbaik. Dengan sistem studio pembelajaran terpusat, materi dapat disiarkan ke lebih dari 330.000 sekolah di seluruh Indonesia. Untuk wilayah yang masih kesulitan internet, tersedia teknologi jaringan berbiaya rendah yang lebih terjangkau dibanding layanan satelit mahal. Tahun depan, fasilitas pembelajaran digital juga akan ditingkatkan. Jika saat ini setiap sekolah hanya memiliki satu layar pembelajaran, maka tahun berikutnya jumlahnya akan ditambah menjadi 3. Target jangka menengahnya, pada 2027 sekolah-sekolah dapat memiliki hingga 6 layar digital, sehingga banyak ruang kelas bisa menikmati materi interaktif. Laporan dari Mendikdasmen menunjukkan bahwa antusiasme siswa meningkat karena pembelajaran kini lebih modern dan menarik.
Dengan berbagai perubahan ini, baik di sektor pensiun maupun pendidikan, pemerintah berharap layanan publik dapat menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masa depan.